Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mahasiswa-mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari segala mara bahaya dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Baiklah, pada hari ini Senin 12 Oktober 2020 kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini Bapak akan mencoba menyampaikan satu pengantar tentang filsafat hukum Islam tentunya. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa sih faktor pendorong timbulnya filsafat itu gitu. Pertama, dikarenakan adanya keheranan. Banyak filsuf yang menyatakan bahwa rasa heran manusia, artinya lahirnya filsafat itu diawali oleh rasa keheranan manusia itu sendiri. Yang kedua, keheranan menyebabkan manusia berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa demikian. Misalnya, dalam hal konteks filsafat hukum Islam, misalnya kita banyak misalnya para filsuf terkadang masih mempertanyakan hal-hal yang sudah bersifat qot'i. Misalnya ada orang mengatakan atau berpikiran bahwa kenapa kok sholat itu gerakannya harus seperti itu, kenapa kok harus menghadap kiblat seperti itu kira-kira. Itu diawali dari rasa keheranan para pelaku filsafat itu sendiri. Yang kedua, adanya kesangsian atau keraguan. Agustinus dan Rene Descartes menyatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran. Jadi dengan adanya kesangsian keraguan-raguan terhadap sesuatu, makanya disitulah timbul filsafat. Mereka mencoba mengkaji lagi kenapa seperti itu. Selanjutnya manusia merasa heran kemudian ragu-ragu dengan kemampuan idenya, inderanya, di mana kepastian dapat ditemukan. Untuk itulah manusia kemudian berpikir secara mendalam dan komprehensif. Ini merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi lahirnya filsafat, adanya rasa kesangsian. Makanya kadang-kadang kita nggak heran misalnya melihat anak-anak orang-orang yang berfilsafat justru kadang-kadang ragu tentang keberadaan surga dan neraka misalnya, ragu tentang misalnya tentang adanya kehidupan akhir. Bagi mereka itu bukan sesuatu rasional. Selanjutnya, kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama jika dibandingkan dengan alam sekitarnya. Manusia merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat terutama pada saat menghadapi penderitaan. Dengan kesadaran akan keterbatasannya, manusia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Jadi intinya filsafat orang-orang filsafat mencoba melihat di sekelilingnya bahwa tidak cuma dari satu aspek saja. Mereka mencoba mengkaji sampai tidak ada batasan. Artinya kalau misalnya kita berpikir rasional, artinya bagi orang filsafat berpikir itu harus rasional, harus masuk akal. Artinya kalau tidak masuk akal, ya itu akan dipertanyakan. Disinilah timbul sebenarnya faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya filsafat. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah manusia memiliki rasa kagum pada alam semesta dan isinya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kekaguman tersebut kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta itu sebenarnya apa, bagaimana asal-usulnya. Ia juga berusaha mengetahui dirinya sendiri mengenai eksistensi, hakikat, dan tujuan hidupnya. Ya sama seperti misalnya orang-orang kalau kita kaitkan dengan filsafat dalam konteks hukum Islam, maka di sini kita akan kita akan melihat orang mencoba menanyakan kembali terhadap nas-nas yang sudah ditentukan oleh syariah itu sendiri. Adapun pengertian filsafat terdiri dari philo dan sophia. Filosofi sebenarnya itu philo dan sophia.
cinta, di mana kata philos adalah cinta, dan Sophia adalah kebijaksanaan. Philo dan Sophia. Philo atau love, philein to love, Sophia wisdom. Jadi filosofia, love of wisdom. Filosofi, cinta akan kebijaksanaan. Love of wisdom, dalam artian yang sedalam-dalamnya. Istilah dalam konteks Islam, filsafat juga diartikan sebagai hikmah. Hikmah artinya hikmah atau kebijaksanaan. Para filsuf muslim menggunakan kata hikmah sebagai padanan dari kata falsafah atau filsafat. Jadi fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi asrul al-ahkam, rahasia-rahasia hukum. Begitu juga para mufasir menganggap bahwa kata hikmah sepadan dengan kata falsafah. Misalnya Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar memberikan pengertian hikmah. Hikmah adalah pengetahuan yang benar, dan itu merupakan sifat yang kokoh pada diri seseorang lagi menguasai darat dan mengharapkan iradat-iradat itu pada pekerjaannya. Jadi hikmah juga dapat dipahami sebagai paham yang mendalam tentang agama. Itu kira-kira pengertian filsafat kalau misalnya kita merujuk kepada para filsuf-filsuf muslim. Sementara definisi filsafat menurut Immanuel Kant, filsafat merupakan pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang akan kita ketahui. Baik, di sini kita telah sedikit memahami bahwa filsafat tadi cinta kebijaksanaan, Philo dan Sophia, di mana dalam konteks para filsuf muslim mengartikan filsafat juga dengan sebutan hikmah tadi, hikmah. Lalu adapun pengertian dari, kalau tadi ini kan kita filsafat hukum Islam, pengertian dari hukum Islam sebenarnya terdapat banyak istilah kalau kita bicara hukum Islam. Tentu kadang-kadang kalau kita bicara hukum Islam, yang terbesit di pikiran kita pasti tidak jauh dari syariah, gitu kan, tidak jauh dari fikih, hukum syara misalnya. Lalu apa sih menjadi pembeda dari semua pengertian itu misalnya? Karena kalau kita bicara hukum Islam misalnya, pasti nanti nggak jauh dari fikih, syariah, syara. Lalu apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu syariah. Syariah sendiri secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kenapa kok sumber mata air? Kenapa kok tidak sumber-sumber yang lainnya? Kita tahu bahwa air itu sendiri merupakan lambang dari kehidupan, lambang dari kemakmuran, lambang dari keselamatan. Makanya syariah adalah jalan, adalah cara untuk kita menuju keselamatan. Itulah kira-kira pengertian syariah. Jadi syariah bisa dikatakan bahwa itu adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti itu. Artinya kalau kita misalnya mengikuti jalan tersebut, kita tidak akan sesat, artinya kita selamat sampai pada tujuan yang tujuan dari hidup kita ini. Misalnya dalam konteks Islam, tujuan kita adalah kehidupan akhirat yang kekal. Jadi kalau kita berpegang pada syariat, berarti kita tidak akan tersesat, gitu kan. Kata Nabi, kutinggalkan dua perkara kepadamu, jika kamu berpegang kepadanya, saya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya syariat itu sering diidentikan dengan Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Jadi dalam terminologi, syariah adalah suatu aturan Allah dan dari hukum-hukum yang ditetapkan dengan argumentasi-argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta cabang dari sumber hukum seperti ijma', qiyas, dan dalil-dalil yang lainnya. Ini menurut Imam Qardawi.
Artinya bahwa syariah itu ya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, utamanya seperti itu. Inilah sumber utama dari syariah. Sementara adanya ijma, kias, dan dalil-dalil ataupun fikih nanti adalah merupakan hasil dari ijtihad para ulama terhadap dua sumber tersebut seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke permasalahan misalnya hukum syara. Tadi setelah kita tahu syariah adalah jalan menuju mata air, dan ada lagi misalnya istilah lain yaitu hukum syara. Apa itu hukum syara? Hukum syara berarti mencegah atau memutuskan. Menurut etimologi misalnya usul fiqh mengatakan bahwa hukum syara itu adalah kitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iktidak, perintah, larangan, maupun anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, taghyir, kebolehan bagi mukallaf untuk memelihara antara melakukan dan tidak melakukan, atau wadi, yaitu ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani. Jadi bisa kita bedakan bahwa di sini syarat adalah yang tadi artinya adalah mencegah atau memutuskan. Jadi ini hukum-hukum syarat, misalnya kita tahu ada hukum-hukum misalnya hukum fardu, ada ada fardu atau wajib ya, sunnah. Lalu ada misalnya makruh, ada mubah, ada haram seperti itu. Sementara yang ketiga, kita bicara masih tentang hukum Islam. Hukum Islam tadi bisa diartikan syariah, bisa juga diartikan misalnya tadi hukum syara, dan juga selanjutnya adalah bisa diartikan dengan fikih. Apa sih fikih? Fikih tentu sebenarnya sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Misalnya di perguruan tinggi keagamaan Islam, misalnya fikih terlebih-lebih misalnya kita yang dari madrasah, tentu fikih bukan satu hal yang asing di tengah kita. Fikih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari satu persatu dalil atau dalil-dalil yang terperinci. Atau secara bahasa, fikih adalah pemahaman, itu pemahaman. Jadi intinya bahwa fikih ya digali dari dalil-dalil terperinci. Istilahnya bahwa fikih ini sifatnya lebih khusus. Kalau tadi syariah itu bersifat umum, dan fikih bersifat khusus, di mana fikih itu menjadikan syariah sebagai sumber utamanya. Itu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum Islam. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara tadi hukum Islam ya, terlepas dari adanya perbedaan ya antara syariah, fikih, hukum Islam sebenarnya antara semuanya itu bisa dirangkum dalam satu definisi, itu hukum Islam, yang merupakan terjemahan dari kata ataupun dalam bahasa Inggrisnya disebut Islamic law misalnya kan, ataupun ahkam al-Islami. Itu yang sering kita temui misalnya. Artinya hukum Islam adalah ya dari ketiga yang tadi itu, syariah, hukum syara, dan al-fiqh. Lalu selanjutnya dari ke semua pengertian itu tentang hukum Islam tadi, lalu apa sih sebenarnya tujuan dari syariah ataupun tujuan dari hukum Islam itu diturunkan kepada manusia seperti itu. Jadi tentu sang pencipta syariah itu tidak menurunkan aturan-aturan begitu saja tanpa ada maksud dan tujuannya. Pasti ada tujuannya di balik itu. Kita tahu bahwa Islam dengan syariatnya diturunkan memiliki tujuan-tujuan yang harus yang telah ditetapkan. Kalau kita bicara masalah paling tidak secara primer hukum Islam itu nanti bisa kita kategorikan kepada 5 tujuan dasar hukum Islam. Yang pertama misalnya syariah diturunkan yaitu pertama untuk melindungi agama, misalnya hifdzuddin, di mana syariah itu untuk melindungi agama biar agama itu tidak menjadi bahan permainan ataupun bahan cuman untuk main-main aja seperti itu. Bukan berarti Islam
mengkang, tidak. Artinya Islam sebenarnya agama yang tidak memaksa ya, memaksa kepada orang lain untuk memeluk Islam. Kita tahu juga bahwa di awal-awal Islam Nabi Muhammad sekalipun tidak memaksa, nggak memaksa orang-orang misalnya orang-orang Quraisy untuk memeluk agama Islam yang enggak. Bahkan Nabi dalam 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 kehidupan bermasyarakat di Madinah, bahkan mereka hidup tentram dengan para kafir Quraisy misalnya, mereka tetap melakukan muamalah, artinya tidak dipaksa. Tapi ketika misalnya ada orang yang menyatakan berikrar misalnya masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, artinya dia secara sukarela kan gitu, secara sukarela masuk Islam, dan tentu dengan komitmen-komitmen yang harus diterimanya gitu. Bukan berarti nanti giliran menguntungkan masuk Islam gitu. Giliran tidak menguntungkan keluar Islam, ya tidak bisa. Artinya kalau Islam ya ikutilah Islam dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kita tahu bahwa Islam agama yang tadi saya jelaskan, bahwa agama yang tidak ada paksaan, la ikraha fiddin misalnya, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya ketika kita masuk dalam satu agama apapun itu, saya kira kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi gitu. Begitu juga dengan Islam, ketika masuk ya sudah ikuti semua perintah-perintahnya dan jauhi semua larangan-larangannya. Jangan nanti ketika yang enak-enak diikutin, yang susah-susah gak mau ngikutin gitu. Pada endingnya misalnya, wah saya murtad saja gitu. Tidak bisa gitu kan. Ya murtad tentu ada konsekuensinya gitu. Ada konsekuensinya, riddah itu ada hukumannya misalnya. Baik, kalau misalnya ada orang yang murtad, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Misalnya ya dalam konteks ya hukum Islam, misalnya hukum Islam, mereka yang murtad diingatkan dulu kan gitu kan, diingatkan dulu. Kalau dia nggak mau, ya sudah, ada ini masuk kategori hudud kan gitu. Bisa dibunuh seperti itu. Baik, itu tujuan yang pertama, yaitu memelihara agama atau hifdzuddin. Lalu tujuan selanjutnya yang kedua ya adalah memelihara jiwa, hifdzun nafas. Artinya Islam syariat ini diturunkan sebenarnya untuk melindungi keseimbangan hidup manusia. Jangan sampai nanti hukum rimba berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia. Misalnya dulu misalnya orang-orang yang kuat, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Artinya siapa yang kuat bisa menindas yang lemah. Siapa yang kuat secara fisik maupun ekonomi bisa misalnya membunuh orang yang lemah misalnya. Dan di sinilah Islam datang untuk melindungi itu. Artinya kalau misalnya, karena kan pada dasarnya pembunuhan itu dilarang ya, perbuatan yang sangat keji. Terkecuali misalnya pembunuhannya itu dibenarkan. Yang seperti apa? Ya ini seperti kisos misalnya. Makanya ketika ada orang yang mencoba menghilangkan nyawa orang lain, maka dia juga akan menerima hal serupa. Kenapa? Karena hak hidup itu adalah hak asasi, hak yang paling mendasar bagi seseorang. Makanya di sinilah Islam mencoba melindungi hak-hak itu supaya tidak direnggut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya kalau dia berani-beraninya merenggut hak hidup orang lain, maka siaplah dia untuk dikisos. Artinya pembalasan yang setimpal. Seperti itu. Selanjutnya, adapun tujuan hukum Islam itu diturunkan, yang ketiga yaitu memelihara keturunan, hifdzun nasl. Dalam Islam silsilah itu penting gitu kan. Jangan sampai nanti silsilah itu kabur, karena silsilah itu adalah itu menandakan kita itu dari mana, jelas asal usul kita dari siapa. Nah, misalnya karena ini nanti berakibat kepada yang lainnya, misalnya baik hak-hak perwalian maupun hak-hak waris seperti itu. Makanya di sini Islam misalnya diturunkan, tujuannya adalah untuk mengatur ketentraman hidup masyarakat biar tidak terjadi misalnya kegaduhan ataupun kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Maka Islam datang untuk melindungi itu. Sehingga kita tahu bahwa dilarang hal-hal yang dapat mengaburkan nasab. Apa misalnya itu? Misalnya saja misalnya perzinahan ataupun yang menjurus padanya gitu. Ataupun misalnya pelaku menuduh berbuat zina seperti itu.
Apabila misalnya itu dilakukan, tentu ada konsekuensinya juga. Karena seperti itu. Ada konsekuensi hukum yang diterima. Misalnya bagi pelaku zina, misalnya ada konsekuensinya. Misalnya dirajam misalnya, ataupun dicambuk 100 kali bagi yang muhson seperti itu. Lalu tujuan yang keempat dari hukum Islam itu sendiri adalah memelihara akal, muncul akal. Di mana kita tahu akal adalah sentral dari tubuh kita. Artinya semua tubuh kita itu bergerak dikendalikan oleh akal. Makanya penting untuk menjaga akal ini biar nggak rusak. Kenapa? Kalau dia rusak nanti semua tindakan kita jadi rusak. Akhirnya ini berakibat kepada merusak ketentraman hidup bermasyarakat. Kalau rusaknya cuma sama yang berakibat sama kita mungkin ya mungkin nggak seberapa, tapi kerusakan yang kita sebabkan itu menyebabkan mengusik ataupun merusak ketentraman tatanan kehidupan bermasyarakat. Makanya di sini Islam penting untuk menjaga itu. Bagaimana caranya biar akal manusia ini tidak rusak, tidak lari dari fungsinya, maka diturunkanlah syariat itu. Makanya hal-hal yang dapat merusak akal itu ada hukumannya. Misalnya orang-orang yang suka mabuk, misalnya kan dilarang mabuk. Ketika mabuk ya ada konsekuensinya. Konsumsi narkoba ataupun apapun jenisnya yang dapat menghilangkan kesadaran kita, dapat menghilangkan misalnya fungsi akalnya kita seperti itu. Selanjutnya tujuan Islam yang kelima itu adalah hifdzul mal, yaitu memelihara harta. Kenapa kok harta dilindungi? Ya kan harta kan hasil jerih payah seseorang. Ikmal lidunyaka, kata Nabi, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal di akhiratuka ka'annaka tamutu ghadan. Di sini hadisnya mengatakan bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Artinya di sini Nabi mengajarkan sifat optimisme kepada kita sehingga kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan bekerja sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal berupa harta seperti itu. Lalu ketika nanti ada orang yang sebenarnya ingin memiliki harta, tetapi dia tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dicarilah jalan pintas. Seperti misalnya korupsi. Itu kan nggak capek korupsi itu. Mencuri misalnya. Ataupun melakukan pesugihan. Ataupun yang sekarang misalnya melakukan entah contoh tuyul ataupun babi ngepet. Itu tidak dibenarkan gitu. Artinya kalau mau kaya ya kerja gitu loh. Kalau mau kaya ya kerja. Kalau mau kaya usaha gitu. Bukan berarti usaha mencuri ya. Walaupun itu usaha tapi itu usaha yang tidak dibenarkan seperti itu. Usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Lalu ketika ada orang yang mencoba menggunakan jalan-jalan yang bertentangan dengan ketentuan syariat tadi, maka bersiaplah ada konsekuensinya. Kenapa? Karena harta yang kita miliki ini setelah dilindungi sama syariat itu tadi, syariat yang diturunkan ke Allah tadi. Makanya bagi mereka yang misalnya mencoba mengambil keuntungan dengan keluar dari ketentuan syariat, ketentuan dari nas, maka ada konsekuensi tentunya yang akan diterima. Misalnya dalam konteks hal ini, misalnya pencurian ataupun korupsi mungkin bisa kita analogikan dengan pencurian. Ada konsekuensinya dalam Islam. Misalnya bagi mereka itu misalnya dikenakan misalnya hukuman berupa potong tangan, artinya kalau sudah memenuhi kadar nisab. Ya, misalnya. Ataupun hukuman takjir bagi mereka yang mungkin kadar pencuriannya tidak sampai nisabnya seperti itu. Itulah 5 tujuan dari hukum Islam. Kita review kembali. Pertama adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Baik, Bapak kira cukup sampai di sini dulu pengantar kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami. Hal-hal yang belum jelas ataupun belum bisa dipahami nanti bisa ditanyakan di WA grup kelas kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.